Selamat datang di ruang belajar geografi. Hari ini kita akan belajar tentang lempeng tektonik serta pergerakannya dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng tektonik itu. Oke, udah siap belajar semuanya ya? Oke, sebelum kita pelajari pergerakan lempeng tektonik, kita harus ketahui dulu lempeng tektonik itu apa. Nah, ternyata bumi kita itu kalau dipotong seperti kue, itu hasilnya seperti gambar yang ada di layar ya. Ada beberapa lapisan, ada 3 lapisan di situ ya. Ada inner core, outer core, mantle, asthenosfer, crust, dan seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang crust. Atau bahasa Indonesianya itu lempeng. Nah, kalau kita lihat crust itu yang paling tipis ya, lapisan yang paling tipis atau lapisan yang paling luar yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk pergerakan yang pertama yaitu pergerakan dua buah lempeng yang saling mendekat atau lebih sering dikenal dengan istilah konvergen. Nah, konvergen ini ada 2 jenis pergerakan yaitu kolisi dan subduksi. Nah, yang ada di gambar ini adalah contoh dari kolisi, yaitu pertemuan antara 2 buah lempeng benua yang saling mendekat. Nah, untuk yang gambar kedua ini contoh dari subduksi. Ini merupakan pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Kalau tadi kolisi itu lempeng benua dengan benua, sekarang yang subduksi adalah pertemuan lempeng benua dengan lempeng samudra, sehingga terjadi penunjaman seperti yang ada di gambar. Oke, berikutnya ada pergerakan dua buah lempeng yang saling menjauh. Ini sering dikenal dengan istilah divergen. Divergen berarti pergerakan dua buah lempeng yang saling menjauh. Nah, seperti gambar anak panah di situ ya. Anak panahnya saling membelakangi yang artinya apa? Kedua lempeng ini bergerak saling menjauh. Berikutnya, ini ada pergerakan lempeng lagi, tapi yang saling berpapasan. Mereka tidak saling bertemu atau saling menjauh, tapi hanya saling berpapasan. Nah, peristiwa ini atau fenomena geser ini disebut dengan istilah transform atau sesar. Jadi dia hanya bergerak saling berpapasan saja ya, tidak menabrak atau menjauhi. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu tadi, maka terbentuklah lempeng-lempeng dunia seperti yang ada di gambar. Ini kondisi lempeng dunia pada saat ini, ada banyak sekali di mana masing-masing lempeng ini memiliki pergerakannya masing-masing gitu. Jadi nanti terbentuk ada yang menjauh, mendekat, berpapasan, dan seterusnya. Nah, akibat pergerakan lempeng itulah akhirnya muka bumi juga mengalami perubahan. Dari 225 miliar tahun yang lalu sampai sekarang kita lihat pergerakannya ya, perubahannya. Yang tadinya hanya ada satu daratan, kemudian berubah menjadi 2 daratan, Laurasia dan Gondwana. Kemudian dari 2 akhirnya pecah menjadi 5 benua besar seperti yang kita kenal sekarang. Itu prosesnya tidak sebentar ya, prosesnya berjuta-juta tahun. Nah, sedangkan yang ada di gambar ini adalah Regional Geology of Indonesia, berarti kondisi tektonikme di Indonesia ya, kondisinya seperti ini. Indonesia tentu saja kondisi geologinya sangat beragam karena Indonesia itu sendiri menjadi tempat pertemuan 3 lempeng tektonik aktif dunia, sehingga kondisi geologi di Indonesia itu sangat beraneka ragam dan sangat kaya gitu ya.